Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk lanjut membahas kembali tentang pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh adalah judulnya Dhahaba ilal Iyadah. Baik teman-teman, Ustaz langsung saja. Kata Dhahaba ilal Iyadah. Ustaz tuliskan di sini. Dhahaba ilal Iyadah. Ilal Iyadah. Ya. Baik, Ustaz baca lagi. Jadi tema kita adalah Dhahaba ilal Iyadah. Di sini apa maksudnya daripada tema ini? Mari kita bedah satu-satu dari tiap kosakata yang ada pada Dhahaba ilal Iyadah. Yang pertama, kata dhahaba. Dhahaba ya biasa kita artinya pergi. Ya, dhahaba artinya pergi. Sedangkan ila artinya ke. Ya. Al-iyada artinya klinik. Ya. Baik teman-teman. Jadi dari sini kita sudah bisa memahami ataupun bisa tahu maksud dan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang klinik. Ya. Dhahaba ilal iyadah artinya pergi ke klinik. Baik teman-teman, sebelum Ustaz lanjut, nanti teman-teman akan perhatikan di mufradat ataupun kosakata Ustaz kok berbeda. Nanti di sini ada berbeda. Kalau di sini al-iyadati, sedangkan yang di mufradat yang tertulis nanti di buku kalian itu hanya iyadatun. Iyadatun artinya klinik. Nah, Ustaz kok di sini menjadi dia harokatnya kasroh bukan dhammatain. Nah, perhatikan. Ini pembahasan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di sini kenapa dia kasroh bukan iyadatun tapi iyadati? Karena sebelum benda ataupun isim ada di depannya terdapat apa ini? Atau terdapat huruf jar. Huruf jar itu kalau dalam bahasa kita atau kata penghubung. Jadi jikalau seandainya kita menemukan sebelum kata benda itu ada huruf jar atau kata penghubung, maka di sininya adalah harusnya tanda kasrah. Jadi tidak boleh ilal iyadatu atau ilal iyadatun, tapi ilal iyadati. Sama dengan ilal madrasati. Kan katanya itu kan bendanya itu madrasatun. Ya, isimnya madrasatun, nama bendanya. Kemudian di depannya ada ila, kata penghubung atau huruf jar, maka berubah menjadi ilal iyadati. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut. Sebelum Ustadz membahas lebih jauh ataupun kita masuk kepada dialog ataupun hiwar pada pertemuan kali ini, Ustadz terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang 4 hal, yaitu yang termaktub atau yang termuat di dalam halaman 77, yaitu tentang tarkib ataupun pola kalimat. Baik teman-teman, Ustadz hapus ya. Bisa teman-teman perhatikan juga di halaman 77 ada tulis itu tarkib ataupun pola kalimat. Nah, dalam hal tarkib ataupun pola kalimat ada 4 hal yang perlu Ustaz jelaskan. Yang pertama adalah di situ tulis ada yang namanya ghaib, ya, ghaib atau ghaibah. Ya, Ustaz tambah tulis ahnya sini ya, ghaibah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mukhatab, ya, mukhatab atau
mukhotobah. Ya. Kemudian yang ketiga ada mutakallim. Ya. Mutakallim. Mutakallim atau mutakallimah. Yang keempat nanti ada terdapat huruf mim, ma seperti ini. Ya, oke. Baik teman-teman, Ustadz mau menjelaskan dulu yang pertama ya. Yang pertama tentang ghaib atau ghaibah. Ya. Baik, ini Ustadz hapus dulu yang 2, 3 dan 4-nya. Tinggal yang pertama. Jadi ghaib atau ghaibah. Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau cerita dulu. Apa maksud daripada ghaibah nih? Ghaibah itu artinya orang menceritakan tentang orang yang ketiga, di mana orang yang ketiga ini dia tidak berada di tempat. Contoh, misalnya Ustadz berbicara atau ngobrol bersama Mas Fahmi. Ya. Ustadz bertanya kepada Mas Fahmi, ya Fahmi, apakah kamu tidak melihat Mas Zaka tadi siang jam 1? Ya. Terus Mas Fahmi menjawab, oh Ustadz, tadi saya lihat Mas Zaka itu datang masuk ke kelas, kemudian dia balik lagi keluar dan menuju ke masjid. Jadi dalam hal dialog seperti ini, yang disebut dengan ghaib atau ghaibah itu adalah posisinya Mas Zaka. Ya, ghaib itu bukan artinya makhluk ghaib. Sama seperti itu. Makhluk ghaib artinya kenapa dikatakan ghaib? Dia tidak ada di tempat, tidak terdapat dia di situ, tidak hadir dia. Jadi ada sosoknya tapi dia tidak ada di situ. Jadi bukan berarti Mas Zaka di sini makhluk astral ataupun makhluk gaib sama seperti jin dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, sifatnya saja. Jadi Mas Zaka di sini posisinya dia sebagai ghaib atau orang yang ketiga. Di sini. Oke, baik teman-teman, sekarang Ustadz jelaskan apa saja yang termasuk isim dhamir yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Jadi di sini Ustaz akan menjelaskan ada 6 ya, ada 6 yang termasuk ghaib atau ghaibah, yaitu jenis orang yang ketiga. Pertama adalah huwa ya. Yang kedua huma, yang ketiga hum ya. Huwa huma hum sebaris, kemudian hiya, kemudian huma, kemudian hunna. Oke, baik, perhatikan Ustaz terjemahkan dulu. Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Hum artinya mereka semua laki-laki. Dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka semua perempuan. Nah, di sini terdapat dia ataupun mereka. Itu artinya dia tidak ada di tempat atau dia termasuk orang yang ketiga. Nah, yang pertama, apa hubungannya dengan ghaib atau ghaibah namanya? Nah, kalau ghaib berarti untuk mudzakkar yang jenisnya laki-laki. Sedangkan yang ghaib berarti ini disebut dengan ghaib. Ya, huwa, huma, hum, 3 ini ghaib. Ya. Mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan yang ini yang 3-nya kemudian itu ghaibah atau jenisnya muannas. Kalau ini laki-laki, kalau ini perempuan. Ghaib, ghaibah. Masih ingat salah satu ciri daripada isimnya itu dia dikatakan isim mudzakkar adalah dia tidak memiliki tak marbuto. Dan yang kedua, ciri muannas itu adalah ada tak marbu, salah satu cirinya ada tak marbuto. Oke, baik teman-teman, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua. Ya. Jadi yang ini tadi yang ghaib orang yang ketiga. Jadi isim dhamir yang termasuk orang yang ketiga atau ghaib, ghaibah ada 6 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Ya.
Poin yang kedua tadi adalah apa? Mukhatab. Ya, mukhatab. Mukhatab atau mukhatabah. Ya, mukhatab untuk jenisnya mudzakkar atau laki-laki dan mukhatabah untuk muannas. Nah, yang termasuk mukhatab atau mukhatabah di sini ada berapa? Nah, kalau yang tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu ghaib dan ghaibah. Sedangkan anta, ya, anta, antuma, antum, ya, antum, anta, antuma, antum, satu garis lagi, anti, ya, antuma, antunna, ya, antunna, ya. Jadi anta artinya kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kamu semua laki-laki, ya. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunna kamu semua perempuan. Nah, di sini kalau kamu berarti ini orang kedua. Nah, posisi kembali lagi ke dialog yang tadi antara Ustadz Mas Fahmi dengan Mas Zaka, berarti yang termasuk mukhatab atau mukhatabah di sini adalah Mas Fahmi. Ya, karena Mas Fahmi adalah yang lawan bicaranya Ustadz, berarti dia orang kedua, disebut dengan mukhatabah. Mas Fahmi kan laki-laki atau mudzakkar, maka dia mukhatab, nggak boleh mukhatabah. Nah, mukhatabah itu untuk perempuan, ya seperti itu. Jadi anta, antuma, antum itu mukhatab, anti, antuma, antunna itu mukhatabah. Oke, paham sampai di sini? Jadi yang pertama tadi ghaib ada 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna. Kemudian mukhatab atau mukhatabah juga ada 6 isim domirnya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Berarti sisa berapa teman-teman? Sisa 2. Nah, untuk yang pembahasan ketiga, selebihnya itu disebut dengan mutakallim. Pembahasan yang ketiga disebut dengan mutakallim. Ya, mutakallim atau mutakallimah. Ya, mutakallim atau mutakallimah. Nah, kembali lagi ke dialog tadi antara Ustadz Mas Fahmi dan Zaka. Di sini Ustadz sebagai orang pertama disebut mutakallim. Ya, Mas Fahmi tadi disebut dengan apa? Mukhatabah, orang kedua. Sedangkan Mas Zaka disebut dengan ghaib. Nah, ghaib atau ghaibah untuk perempuan kalau seandainya perempuan. Baik teman-teman, dari sisa 2. Apa 2? Yang pertama ana, yang kedua nahnu. Ya, 2 ini disebut dengan mukhatab atau pembicara. Ya, pembicara atau orang yang pertama. Ya. Jadi ini sudah jelas ya. Ana dan nahnu ini dia termasuk mutakallim atau mutakallimah. Ya. Baik teman-teman, sebelum Ustaz lanjut yang poin yang keempat ya. Jadi poin yang pertama tadi ada yang disebut dengan ghaib atau ghaibah. Ada 6 isim dhamirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna, itu disebut dengan ghaib atau ghaibah. Sedangkan yang kedua mukhatab atau mukhatabah yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna, itu disebut dengan mukhatab atau mukhatabah. Sedangkan sisanya ana dan nahnu, saya atau kita, itu disebut mutakallim atau pembicara. Baik teman-teman, paham tuh? Insyaallah. Ustadz lanjut yang keempat. Terakhir. Yang keempat adalah huruf mim. Ya, kalau ma seperti ini kan kita sebelumnya mengenal dengan kata tanya. Ma misalnya ini dalam bahasa Arab disebut dengan kitabun, ya, kitabul lughatil arabiyyah. Jadi Ustaz tanya misalnya, ma hadza, apa ini? Terus kalian menjawab
hadza ataupun dzalika kitabun, itu buku. Nah, untuk dulu sebelumnya kita mengenal ma ini adalah kata tanya, ya, kalimat soal, ya, kalimat tanya. Namun pada poin yang keempat ini ada perbedaan, teman-teman. Yang mana huruf mim yang ditulis sebelum fiil madhi, ya. Huruf mim yang ditulis sebelum fiil madhi. Apa itu fiil madhi, Ustaz? Fiil madhi itu artinya kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Contoh, Ustaz buatkan kalimatnya, ya. Yaitu ma zahabtu ilal madrasati, ya. Ma zahabtu ilal madrasati, ya. Madrasati, ma zahabtu ilal madrasati. Ma, kembali lagi, bukan artinya apa, ya, tapi ma zahabtu ini saya tidak, ya. Ma zahabtu, saya tidak pergi. Di sini Ustaz jelaskan, ini akar katanya adalah zahaba, ya. Zahaba, ya. Ustaz, kenapa dia di sini menjadi zahabatu? Padahal itu kan zahaba. Kembali lagi ke isim domir yang sudah kita hafalkan. Nah, di dalam zahabatu ini dia tersembunyi fiil isim domir apa? Mari kita tes, ya. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, ya. Hiya zahabat, ya. Huma zahabata, hunna zahabna. Anta zahabata, antuma zahabatuma, antum zahabatum, anti zahabati, antuma zahabatuna, antunna zahabatunna, ana zahabatu, nahnu zahabana. Berarti dapat zahabatu ini tersembunyi isim domirnya apa? Ana, ya. Tersembunyi isim domir ana, ya, berarti saya. Zahabatu berarti saya pergi, ya. Saya zahabatu. Nah, kalau digabung dengan ma, ya, kembali lagi ke pembahasan kita, ma tadi yang ditulis, ya, jika terdapat ma sebelum fiil madhi ataupun sebelum kata kerja lampau, maka itu disebut ataupun artinya tidak, ya, dia tidak. Maka di sini artinya ma zahabatu, saya tidak pergi, ya. Ila, ke, ya. Ila ini kan ke, ilal madrasati, madrasatun itu artinya sekolah. Berarti saya tidak pergi ke sekolah, ya. Paham, teman-teman? Ya. Ustaz ulangi lagi, ya. Huruf ma, ya, kalimat ma, kata ma yang ditulis sebelum fiil madhi ataupun kata kerja lampau yang sudah terjadi, itu artinya tidak, ya. Bukan kata kerja, bukan kata tanya. Jadi di sini ma dhahabatu, saya tidak pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Nah, di sini Ustaz kenapa madrasati? Nah, kembali lagi pembahasan kita yang tadi, karena di depannya ada apa? Harfun jar, ada huruf jar atau kata penghubung, maka di sini dia tidak boleh madrasata, madrasatun, tapi madrasati. Oke, teman-teman, sekian dari Ustadz, ya, untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang tarkib atau pola kalimat. Baik, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.